Selamat siang, Pak dosen dan juga teman-teman saya sekalian. Saya Stefani Dulce Audria kali ini akan mempresentasikan hasil proposal saya dari proyek 1 hingga 5 Studi Riset Arsitektur. Jadi untuk proyeksi saya yang pertama, yang berjudulkan Embodied Self-Observation, pada proyek 1.1 ini saya mengobservasi wujud dari anggota tubuh saya, yaitu tangan. Lalu merealisasikan wujud tersebut ke dalam gambar yang dimana bagian-bagian lakukan pada wujud tangan saya dipertegas dengan ketebalan pensil. Lalu untuk yang kedua, proyeksi saya 1.2, saya mengeksplorasi bagian-bagian pada tubuh saya, yaitu jantung, dari riset melalui media internet. Penggunaan material juga merupakan bagian pada eksplorasi dan juga media komunikasi untuk mengekspresikan sebuah karya. Jadi di sini pada bagian material, saya menggunakan bubuk coklat untuk mempresentasikan tanah sebagai landasan hidup saya, bunga kering sebagai tanda kehidupan saya, benang wol yang menggantikan aorta pada jantung sebagai penghubung antar organ, dan juga kancing baju sebagai gagasan keperluan makhluk hidup. Untuk tugas saya yang keempat, yaitu mengenai tekstur, pada proyeksi 2.1 masih mengenai pengenalan dari wujud tubuh saya. Menggunakan metode gambar-gambar yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan sebuah tekstur pada gambar dari wujud anggota tubuh saya. Untuk yang kelima, terdapat movement. Saya menggambarkan movement dari pergerakan tubuh saya. Pada proyek 2.1, saya mengeksploitasi pergerakan pada anggota tubuh saya yang juga mengobservasi pergerakan pada tubuh wanita dan juga pria, yang juga diikuti pada pola skala banding ukuran tubuh manusia. Pada keywords, pada draft finalisasi proyek 1, saya mengubah layout ke 10 anggota tubuh saya dan mengidentifikasi tiap keywords pada hasil proyek 1. Pada draft ini terdapat keywords movement, rhythm, detail, lines, repetition, regulating lines, pointillism, texture, surface, shading, and gesture. Jadi untuk layout proyeksi finalisasi 1 saya menggabungkan perpaduan dari wujud anggota tubuh saya, sistem sensorik tubuh saya, dan perpaduan warna monokrom yang melambangkan ekspresi kesedihan. Tema dari layout gabungan gambar saya bertema self-love, yang dimana setiap manusia memiliki lakukan tubuh yang bervariasi unik dan juga indah. Lalu pada proyeksi yang kedua saya bertemakan organic observation. Yang pertama saya melakukan analisis pada anjing dan juga bawang bombay. Pada proyeksi 3.1 saya menganalisa objek organik yaitu anjing peliharaan dan juga bawang bombay. Hasil analisa tersebut terdapat berbagai tampak dan detail dari objek organik. Untuk yang kedua, saya melakukan gambaran ortografik. Jadi pada proyek 3.2 dan juga 4.1, saya melakukan analisa pada 7 objek organik makanan yaitu paprika, buah naga, stroberi, jambu air, belimbing, sayur kol, dan juga buah manggis. Pada analisa objek organik saya menggunakan teknik photo manipulation yang saya tuangkan ke dalam orthographic drawing. Pada proyek ortografik kali ini, saya memetik beberapa keywords dari tiap objek yang nantinya akan saya tuangkan ke dalam sebuah abstraksi. Jadi seperti apa yang saya bilang, keywords tersebut akan dituangkan ke dalam proyeksi abstraksi, yaitu menjadi sebuah kreasi. Pada proyek 4.1 kali ini, saya mengubah keywords pada proyek ortografik organik menjadi abstraksi pada keywords yang disaring. Pada kreasi abstraksi kali ini, terdapat keyword surface, texture, line, symmetry, and axis. Untuk finalisasi proyek 2, saya mengekspresikan abstraksi dari keywords yang saya pilah dari proyeksi ortografik buah jambu air. Keywords yang saya gunakan untuk abstraksi objek ini adalah volume, line, symmetry, axis, orientation, dan juga balance. Untuk proyek yang ketiga berjudulkan Embedded Operation, yaitu saya pertama melakukan research terhadap telur puyuh. Pada proyeksi 6.1, saya melakukan riset terhadap respon panca indera yang dihasilkan melalui tubuh saya dan juga objek organik telur puyuh. Di sini saya mendokumentasikan dengan foto dan juga alat perekam suara. Lalu saya juga merasakan sentuhan dan juga bau dari telur puyuh tersebut. Lalu untuk abstraksi, saya melakukan abstraction terhadap bau, terhadap telur puyuh, lalu saya realisasikan 2 dimensi tersebut terhadap 3 dimensi, begitu juga dengan surface dan juga sound. Pada proyek 6.2, saya mengabstraksikan hasil respon anggota tubuh saya ketika saya mencium bau dari telur puyuh, dari apa yang saya lihat, dan juga bunyi yang dihasilkan ketika saya menemukan cangkang kulit telur puyuh. Hasil tersebut saya ekspresikan ke dalam abstraksi 2 dimensi dan juga objek 3 dimensi. Saya mendapatkan keywords dari proyek sebelumnya, saya melakukan discovery. Untuk proyeksi finalisasi 3, saya memilah dari hasil abstraction terhadap anggota panca indera saya, terhadap telur puyuh. Keywords yang saya gunakan terhadap penemuan saya kali ini adalah curvilinear, line, surface, dan juga opacity. Lalu untuk proyeksi yang keempat yang berjudulkan Artificial Observation, saya melakukan identification terhadap
stapler. Untuk identifikasinya, aku merupakan alat pengencang dua arah dengan isi yang akan dimasukkan ke dalam bidangku. Aku biasa terbuat dari dua buah besi atau metal yang bisa mengapit sebuah kertas atau lebih. Bagian mulutnya bisa terbuka hingga 90 derajat maupun 180 derajat. Ukuranku mungil dari biasanya dengan alas yang berukuran 24 kali 55 mm dan tinggi kurang lebih 40 mm bila dalam posisi terdiam 30 derajat. Jadi pada penggambaran elevation juga disertai tampak isometrik pada staples serta bagian dalam pada staples agar komponen dari staples dapat terlihat. Pada proyeksi 3 kali ini, saya menggunakan objek artificial yang pertama, saya identifikasi menggunakan teks narasi sudut pandang objek staples. Lalu di pertemuan berikutnya, saya menafsirkan hasil ortografik dari sebuah staples dengan ukuran assemble dari staples tersebut. Lalu yang kedua, untuk finalisasi dari proyek 3, pembongkaran terhadap komponen objek artificial yang saya pilih yaitu staples, lalu dituangkan ke dalam gambaran exploded isometric. Pada staples terdapat bagian-bagian seperti top housing trim, top housing, bracket spring, stopper pusher, pivot pins, stapler carrier, support spring, pivot frame, base plate, anvil plate, dan juga base cover. Lalu untuk proyeksi 5 saya kali ini yang berjudulkan hybrid, pertama saya melakukan konsep, yaitu pada proyeksi 4 saya mendapatkan objek artificial yakni stapler dan juga blender. Pertama saya mencari kedua hal yang paling menonjol dari objek tersebut, menggambarkan sebuah konsep hasil perkawinan dari kedua objek tersebut. Pada visualization, pada bagian memvisualisasi ini, objek hybrid saya menggambarkan pemikiran saya, perkiraan saya, tampak yang mempertimbangkan material yang akan digunakan. Setelah saya konstruksi objek saya menggambarkan objek pada tampak elevasi, aksonometrik, dan juga exploded aksonometrik. Pada bagian finalisasi, saya membuat hasil dari apa yang saya visualisasikan, sudah saya konstruksikan, lalu memiliki teks narasi seperti aku adalah sebuah objek gabungan antara staples dan juga blender. Alasku berbentuk tabung tipis berdiameter 40 cm dan juga tiangku yang berbentuk segitiga dengan tinggi 65 cm. Objekku tersusun dari 6 tingkat tabung tipis yang dimana bentuk tersebut terinspirasi dari kerangka blender yang terdiri atas satu buah base plate yang merupakan bagian pada staples dan juga 3 buah plane merupakan bagian pada staples juga, dan juga satu buah top plane yang juga merupakan bagian pada staples. Pada bagian alasku, ada tiang yang memutari pinggiranku yang tersusun dari rendah hingga ke tinggi. Bagian tengah objekku unik karena memiliki ruang dengan dinding tembus pandang yang terbuat dari plastik. Bagian atasku diselimuti oleh bangunan dari kertas yang disatukan oleh kawat yang melambangkan kegunaan dari staples dapat menyatukan kertas dengan besi. Aku juga memiliki organisasi perputaran searah jarum jam, seperti layaknya pisau pada blender yang memutar. Ini untuk konsep proyek UAS saya memilah keywords dari proyek 1, 2, 3, dan 4. Pada objek gubahan, saya menggabungkan keempat keywords pada finalisasi proyek 1 dan juga 4. Saya memilih kata kunci yakni base plan, repetition, balance lines, dan juga curvilinear. Objek konstruksi saya akan kokoh pada tempatnya dan tidak akan berubah. Objek konstruksi saya akan terlihat seperti layaknya tempat makhluk hidup beraktivitas. Jadi untuk teks deskriptifnya, aku adalah sebuah objek hasil gabungan antara hasil interaksi anggota tubuh manusia dan objek organik. Namun aku juga hasil gabungan antara objek artificial. Aku juga berdiri tegak dengan alas tabungku yang tipis. Aku juga memiliki tiang yang berrepetisi melengkung keluar. Dan ujung dari setiap tiangku menjalar layaknya jari-jari. Pada tengah tiang, aku memiliki sebuah ruang yang terbuat dari tabung yang disekitari oleh tiang dan plastik. Terdapat juga sebuah benda yang menjalar mengitari dari bagian tengahku sampai ke bawah. Material yang akan saya gunakan yaitu karton, kayu balsa, lembaran akrilik, kain stocking, dan juga kawat. Keywords pada gubahan saya terdapat base plan, repetition, balance, curvilinear, material, proportion, dan juga line seperti apa yang saya bilang dari keywords proyek 1 hingga 4. Lalu ini adalah gambaran dari gubahan proyeksi UAS saya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.